bisa menikah sama makhluk supranatural. Nyatanya saya menjalani itu. Dan banyak contohnya di luar sana juga banyak yang menikah dengan ular. Tapi saya nggak pernah minta. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekali lagi ya, saya pribadi dan para tim yang ada di sini turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya guru spiritual paranormal Indonesia yang sudah dikenal cukup luas, yaitu Mbak Yu. Nah, menyikapi video yang sebelumnya teman-teman, jadi hari ini saya bersama Bang Ram, guru saya, dan adanya yang misterius nih Sherly. Jadi ini kita mau bahas apa? Langsung aja ke narasumbernya, yaitu Bang Rampir. Silakan Bang Rampir untuk dibahas. Ya, tadi malam udah saya lihat posisi beliau tuh di kerajaan ya, Mas Denny. Jadi saya akan berusaha menembus kerajaan itu sendiri, dan insya Allah kita akan bisa menyelamatkan Bayu seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Jadi ini banyak juga netizen Bang Ram yang istilahnya percaya dan tidak gitu atas apa yang Bang Ram sampaikan. Boleh Bang Ram memberikan disclaimer ya, atau pernyataan buat netizen yang merasa kurang srek gitu atas konten kita ini gitu Pak. Iya. Buat netizen semuanya, sahabat, teman, saudara, dimanapun kalian berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan apa yang saya katakan atau yang kita tunjukin ini semuanya bukan harus dalam arti untuk dipercayai, jangan seperti itu. Itu untuk apa? Untuk biar iman kalian tidak tergoyah seperti itu. Dan apa yang saya sampaikan ini semuanya agar kalian tuh paham bahwasanya musyrik itu menduakan Allah itu sangat berat hukumnya seperti itu. Dan ini yang saya sampaikan, mau ditonton silahkan. Bang Ram, potong bentar Bang Ram, itu ada Bailo bareng. Bailo kok tiba-tiba datang? Alah, kalian lagi. Bailo kok bisa di sini Bailo? Inilah akibat nggak ngajak-ngajak. Kalian tahu nggak ada di belakang kalian ini siapa sebenarnya ini? Tahu nggak ini? Di belakang kalian ini? Bailo, kok bisa Bailo kesini sih? Nyai ajak Bailo ya? Enggak mas. Udah sakit Bailo ini teman-teman. Bailo, kenapa kok saya disiram-siram bunga kayak gini Bailo? Bailo ini lagi bahas Mbak Yu loh Bailo. Ya saya tahu. Mohon kalian tenang dulu. Saya tahu apa yang kalian bicarakan. Kalian mau bicara tentang anak Mbak Yu kan? Yang 3 itu kan? Belum lagi dibahas. Nah, Bailo, ya. mohon kalau mau ikut silahkan Bailo duduk. Tunggu sebentar. Jangan ganggu yang Bailo. Ini adalah ada Bailo. penjaganya. Bailo sekali lagi, saya tidak mau ritual-ritualan di sini Bailo. Ini bukan ritual loh. Saya untuk mengamankan kalian. Bailo kalau nggak bisa duduk, Bailo pergi dulu. Jadi boleh nggak saya gabung di sini? Ya silakan, tadi sudah saya bilang silakan duduk gitu loh. Bailo, ini kita mau membantu Bayu Bailo. Jadi ya tolonglah kerjasamanya, jangan seperti ini. Bailo tamu di sini, walaupun ini bukan rumah kita, tapi Bailo tamu tiba-tiba datang. Coba Bailo ikutin kita gitu loh. Maksudnya ada manggil Bailo? Nggak ada, bahkan saya tanya sama Nyai, ada nggak ngundang Bailo gitu? Bailo kira-kira bisa nggak kerja sama Bailo, bisa nggak duduk dulu gitu? Saya bisa sih bisa. Cuman tadi saya ada merasa terpanggil untuk mari, ternyata bertemu dengan guru besar ini. Ya udah Bailo, saya minta mohon Bailo duduk tenang, sopan Bailo, karena kita mau bahas tentang Mbak Yu. Silakan kalau begitu. Oke, Bang Ram. Jadi ini pertanyaan yang keluar dari banyak netizen juga mengenai anak gaib dari Mbak Yu sendiri. Ya, nanti kita dengerin. Saya ada videonya soalnya Bang Ram, soal pengakuan Mbak Yu tentang anak daripada
nikahannya dengan siluman ular. Gimana, Bang Ram? Kita mau dengarkan aja dulu. Dengarkan aja. Kita dengarkan ya, teman-teman. Iya. Nah, oke, itu saya masih ini karena perwayangan dan sebagainya. Iya. Tapi menikah dengan ular, itu Iya. maksudnya jelmaan ular gitu mbak? Jadi kita berjemaah ular. Kita ngomong gini ceritanya. Lah, ular binatang atau? Kan kita ngomong itu ular beneran ular. Tapi kalau kita berubah jadi manusia ya kayak manusia. Cuma pakai surban ganteng, umurnya 525 tahun. Sebentar. Ini kalau ular itu bukan kayak ularnya Panji Petualang itu, bukan kan? Ular itu garaga itu bukan? Bukan, ada kakinya, ularnya ada jenggernya. Kayak naga berarti. Iya. Dan kalau saya lihat ke belakang, kadang-kadang tidak terlihat ke belakang. Berarti itu makhluk supranatural. Ya. Tapi manusia memang bisa menikah sama makhluk supranatural. Nyatanya saya menjalani itu. Dan banyak contohnya di luar sana juga banyak yang menikah dengan ular. Tapi saya nggak pernah minta. Loh, sebentar, kalau gini misalkan saya tuh kalau pagi capek bangun tidur suka dipijitin sama istri saya. Nah kalau gitu minta pijitnya gimana mbak? Maksudnya ininya tuh apa? Logika juga ya. Bisa Interaksi. dipegang. Iya, bisa interaksi. Jadi gini, ada waktu saya ini dalam perjalanan kecil saya kan saya tahu ada ular samping saya. Saya pernah cerita sama mbak saya. Nah kamu kok ini ada ular seperti ini? Nggak apa dong, itu ular tunggon. Iya. Ular tunggon itu raja yang seperti itu. Iya, ini apa penjaga? Iya, penjaga apa? Dan ada kakinya waktu kecil. Sekarang tidur di samping saya, nungguin duduk di lantai gitu, saya tidur. Berarti itu sudah menemani mbak Dari kecil. Dari kecil nungguin dan waktu masa saya taruh umur 12-13 tidak ada, setahun nggak ada. Terus pernah depan rumah lagi ada lagi. Oh. Nah, tapi orang lain yang orang biasa tidak mungkin bisa lihat ya? Ada yang sebagian bisa melihat. Karena saya waktu itu sama teman saya juga bisa melihat. Ya terus. Oke, baik, Guru. Mendengar dari perkataan almarhumah semasa hidup ya, bersama YouTuber Denny juga. Pada saat itu beliau mengakui ya memiliki anak dari siluman ular tersebut. Nah, sekarang saya ingin Bang Ram ini menjelaskan gitu. Anak ini kondisinya itu gimana gitu setelah Mbak Yu meninggal gitu loh. Dari gambaran Bang Ram gitu, nasibnya itu lebih gimana gitu. Namanya pernikahan di antara makhluk gaib dan makhluk nyata ya, alam nyata dan alam gaib seperti itu. Jadi apabila Mbak Yu itu sudah almarhum, pasti sosok gaib itu akan menarik Mbak Yu untuk ke istananya dan kerajaannya seperti itu. Karena di dalam gaib Mbak Yu sudah melakukan perjanjian, bahkan sampai berhubungan kepada siluman ular itu sendiri seperti itu. Jadi makanya sampai Mbak Yu mengakui punya anak seperti itu. Memang benar, pas malam tadi juga saya menanyakan kepada Raja Ular itu sendiri maupun siluman ular itu. Saya sebenarnya agak kaget sih. Saya lihat dia tuh seorang ibaratnya orang yang berjubah gitu ya. Seperti kayak orang-orang kiai gitulah. Oh, berarti ini memang bisa berwujud sebagai manusia atau gimana sih? Iya, seperti kiai gitu, berwujud manusia. Jadi ketika dia marah argumen sama saya malam itu tadi, dia berwujudnya ular. Dan Mbak Yu saya lihat di belakang dia gitu. Mbak Yu? Iya, saya melihat dari kebatinan saya Mbak Yu di belakang dia. Saya ngajak Mbak Yu keluar tapi gak dikasihnya seperti itu. Dan di samping itu dia bilang kalau Mbak Yu diselamatkan atau dikeluarkan dari istana saya yang yang jaga anak saya itu siapa? Ini anak hasil hubungan kami dengan Mbak Yu. Jadi di situ saya sedikit bertentangan ya, sempat ribut sih. Cuman karena rasa kesal saya semalam itu, jadi sehingga waktu itu habis, gak jadi saya teruskan. Jadi begini ya, Bang Ram, saya izin memotong dulu. Sebetulnya sedikit banyaknya banyak yang tentunya saya pribadi juga sebetulnya heran gitu bagaimana bisa Mbak Yu itu bersama suaminya, suami gaibnya itu gitu loh. Banyak pula ya, otomatis banyak pula yang nggak mempercayai cerita itu, Bang Ram. Karena saya sendiri bukan orang yang pintar melihat ke dunia itu secara pribadi gitu loh. Bagaimana nyikapinya, Bang Ram? Baiklah.
jujur saya sampaikan kepada netizen semuanya, dimanapun berada, sahabat, saudara, maupun udah saya anggap seperti keluarga sendiri. Mau ditonton itu silakan, mau tidak ditonton juga nggak apa-apa, mau percaya tidak masalah, nggak percaya juga nggak apa-apa. Yang intinya saya tidak mau dipercaya, cukup percaya kepada Allah, seperti itu. Dan apa yang saya lakukan seperti ini, saya hanya membantu Mbah Yu, karena apa? Rasa kemanusiaan saya, rasa kepedulian saya kepada Mbah Yu itu sendiri. Dan kalau kalian tanyain, kalau memang bantu kenapa divideokan, saya videokan seperti ini agar untuk netizen semuanya bahwasanya menyekutukan Allah itu berat risikonya, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang baik yang saya lihat, tapi dalam yang saya tunjuki, tapi di dalam ini juga saya berusaha untuk membantu Mbah Yu, seperti itu. Ya teman-teman, ini saya potong lagi Mbak Guru. Biasanya sih Guru ya teman-teman ya, ini saya sampaikan setelah setelah seperti inilah kita penerawangan segala macam, ini Guru teman-teman balik ke rumah biasanya sholat dulu atau berdoa dulu lagi. Jadi saya kadang mau ngajak Guru pergi pun terkendala di situ juga. Di situ saya nggak bisa videokan gitu loh, karena terlalu lama. Kalau Guru udah berdoa ini terlalu lama gitu, makanya saya pun nggak bisa memaksakan Guru. Tadi aja kesini aja, tadi pagi kalau nggak salah Guru ke makam ini mendoa di sana. Itu jadi saya sebetulnya melihat apa yang dilakukan Guru ini tentunya tidak menyimpang. Kalau pendapat saya pribadi ya, berbeda dengan Mbah Ilo. Ini menurut pendapat saya Mbah Ilo, mohon maaf ya Mbah Ilo. Saya ikutin terus ini kegiatan-kegiatan Bang Ram yang serta merta membantu Mbak Yu terbebas daripada istilahnya jeratan daripada siluman ular sang suami. Itu yang saya tangkap sih sebagai manusia awam seperti itu. Jadi Bang Ram, yang Bang Ram lakukan tentunya saya dukung, karena ini masuk dalam dunia kegaiban di mana Mbak Yu sendiri pada semasa hidup juga luar biasa. Ramalannya itu tentunya berasal dari kegaiban tentunya, termasuk hubungan beliau dengan sang suami. Gitu sih. Ada lagi yang perlu disampaikan Bang Ram, karena saya habis ini mau Mbah Ilo, mana tahu ada yang mau disampaikan. Buat netizen semuanya dimanapun keberadaan kalian, yang saya hormati dan saya sayangi, apabila ada ucapan atau perkataan saya yang salah maupun tutur bahasa saya yang berbeda, yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Tapi ketahuilah, apa yang saya lakukan benar-benar ingin membantu Mbah Yu dan menolong Mbah Yu agar bisa lebih tenang lagi, seperti itu. Oke. Tadi sebelum ke Mbah Ilo ya, Bang Ram, jadi nasib anak itu kayak mana Bang Ram? Diasuh sama bapaknya atau diasuh sama prajurit dari suami beliau? Iya, sekarang ini Mbah Yu itu bersama keluarganya, dan itu tadi tuh suaminya itu sendiri ya, raja dari siluman itu, dia itu raja di situ. Dan Mbah Yu bersama anak-anaknya itu tadi yang saya nampak, jadi sedikit argumen dan ribut tadi itu. Tapi Mbak Yu di situ hanya menangis saja, dan rasa tangisan yang saya lihat yang membasahi pipi Mbah Yu itu rasa penyesalan. Dari situ timbul rasa kepedulian dan sayang saya, dan ingin membantu Mbah Yu yang lebih serius lagi, seperti itu. Oke teman-teman, jadi pun sebetulnya cerita dari penerawangan Bang Ram dengan Mas Bembeng ada agak sedikit berbeda ya, cuman intinya sama. Istilahnya Mbak Yu itu terjerat daripada si siluman ular itu ya teman-teman ya. Oke Bang Ram, terima kasih banyak. Dan Mbak Ilo, karena Mbak Ilo sudah hadir di sini, mohon kalau ada mau dibicarakan silakan, tapi singkat Mbak Ilo. Tujuan saya menyusul kemari, nah saya mengantisipasi bahwasanya mungkin atas
kemungkinan tidak sukanya ya kehadiran kalian kemari, berhubung ada sosok ataupun penjaga-penjaga dari anak Mbak Yu tersebut begitu. Itu yang saya khawatirkan, makanya tadi saya langsung siram bunga begitu, agar artinya begini ya, meminta izin bahwasanya kita telah memasuk ke yaitu di tempat lokasi yang di tempat angker begitu. Nah begitu Master deh. Oke. Untuk Nyai misterius ada yang mau disampaikan atau gimana? Enggak, Mas. Oh enggak ya. Oke ya teman-teman ya, saya dan Mbak Ilo dan guru dan Nyai mohon izin pamit terlebih dahulu. Nanti kita sambung lagi videonya setelah nanti kita istirahat sebentar. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.